Aris menginjakan kaki di tanah lembab yang tertutup kabut tebal saat fajar menyingsing di kaki gunung. Dia meraba peta kuno peninggalan kakeknya yang kini nampak kusam dan berbau tanah tua. Beberapa penduduk desa yang sedang memikul hasil bumi berhenti melangkah dan menatap Aris dengan pandangan penuh peringatan. Seorang kakek tua berpakaian hitam mendekati Aris, lalu membisikkan kata pamali dengan suara parau yang bergetar. Aris hanya tersenyum tipis dan mengabaikan peringatan itu demi ambisi akademis yang sudah lama dia dambakan. Langkah kakinya mulai memasuki batas hutan tepat saat matahari berada di titik tertinggi langit. Suara burung hutan yang tadinya riuh mendadak berhenti total, seolah menyambut kedatangannya dengan keheningan. Aris menemukan sebuah pohon beringin raksasa yang batangnya dililit kain putih yang sudah mulai melapuk. Dia merasakan suhu udara di sekitarnya turun secara drastis hingga napasnya mengeluarkan uap putih. Bayangan besar dengan gerakan secepat kilat mendadak melintas di balik semak-semak belukar yang rimbun. Aris terhenti saat melihat bekas cakaran raksasa yang merobek kulit batang pohon jati hingga ke bagian dalam. Ukuran cakaran itu terlalu besar dan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan ukuran makan biasa yang pernah dia pelajari. Dia segera mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto cakaran itu sebagai bukti awal penemuannya. Layar kamera miliknya mendadak mengalami gangguan teknis dengan garis-garis putih yang bergerak acak. Muncul suara geraman rendah yang sangat dalam hingga getarannya terasa merambat melalui telapak kakinya. Aris mempercepat langkah dengan jantung berdegup kencang karena merasa diawasi oleh ribuan mata dari kegelapan. Dia menemukan reruntuhan batu kuno yang sudah tertutup lumut hijau pekat di tengah sebuah celah bukit. Batu-batu itu tersusun rapi membentuk pola singgasana agung yang sudah hancur dimakan usia ribuan tahun. Aris menyadari dengan gemetar bahwa dia baru saja melangkah masuk ke dalam situs sakral yang telah lama hilang. Langit di atas sana berubah warna menjadi jingga kemerahan dengan sangat cepat, seolah waktu sedang dipercepat. Kabut hitam yang pekat mulai turun dari puncak gunung, menutupi pandangan mata ke segala arah. Aris mencoba menyalakan senter, namun cahayanya nampak sangat redup, seolah terserap oleh kegelapan hutan. Dia mendengar suara langkah kaki yang sangat berat menindih dedaunan kering di belakang tubuhnya. Bau harum bunga melati yang menyengat mendadak bercampur dengan bau anyir darah yang memuakan. Aris memutar tubuh dan melihat sesosok pria tua berpakaian kain putih lusuh berdiri mematung di kejauhan. Pria itu hanya berdiri diam di antara pepohonan tanpa mengedipkan mata sedikit pun ke arah Aris. Saat Aris berkedip untuk menjernihkan mata, pria tua itu menghilang tanpa jejak, seolah menyatu dengan udara. Aris mencoba berbalik arah, namun dia menyadari bahwa jalan pulang yang tadi dilalui telah berubah total. Pohon-pohon di sekitarnya seolah bergerak perlahan menutup setiap akses jalan keluar dari jantung hutan. Dia kini terjebak di dalam labirin hijau raksasa yang terasa memiliki nyawa dan kehendak sendiri. Suara seruling yang sangat sayup-sayup terdengar ditiup angin dari arah kejauhan lembah yang dalam. Melodi seruling itu terasa sangat menyayat hati dan mengandung daya mistis yang menghanyutkan jiwa. Aris menemukan sebuah mulut gua yang bentuknya menyerupai rahang harimau yang sedang menganga lebar. Di dalam dinding gua terdapat lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan barisan pasukan macan yang gagah. Mata makan di dalam lukisan itu nampak bersinar kemerahan saat terkena sedikit pantulan cahaya senter. Aris memberanikan diri menyentuh lukisan itu dan merasakan sengatan listrik statis yang mengejutkan sarafnya. Visi masa lalu yang sangat kuat mendadak muncul dan berputar di benak Aris secara bertubi-tubi. Dia melihat bayangan Prabu Siliwangi yang sedang melakukan ritual moksa di tengah kobaran api suci. Ribuan prajurit setia yang berlutut di sekitar beliau perlahan berubah wujud menjadi harimau.
harimau penjaga. Aris tersungkur ke tanah karena kepalanya terasa sangat pening seolah akan pecah oleh penglihatan itu. Malam jatuh sepenuhnya dan suasana hutan berubah menjadi medan energi yang sangat mencekam dan berat. Sepasang mata kuning yang menyala terang muncul dari kegelapan sudut gua yang paling dalam. Sosok Maung Pajajaran menampakkan diri dengan ukuran tubuh setinggi 2 meter dengan otot yang kuat. Bulunya berwarna hitam legam dengan loreng-loreng emas yang bersinar redup di tengah kegelapan malam. Aris membeku di tempatnya berdiri karena disergap oleh rasa ketakutan yang sangat luar biasa hebat. Maung itu tidak langsung menyerang, melainkan hanya berjalan mengitari tubuh Aris dengan langkah anggun. Aris mendengar sebuah suara berat tanpa wujud yang bergema di dalam ruang pikirannya sendiri. Suara itu bertanya dengan nada menggelegar tentang tujuan Aris mengusik ketenangan tempat keramat tersebut. Aris mencoba bicara untuk membela diri, namun lidahnya terasa sangat keluh dan kaku untuk digerakkan. Dia teringat pesan kakeknya tentang pentingnya menjaga tata krama saat menginjakkan kaki di tanah Sunda. Aris segera bersujud di tanah dan memohon maaf dengan tulus atas segala kelancangannya masuk ke hutan. Maung itu mengaum dengan sangat keras hingga getarannya meruntuhkan beberapa batu di langit-langit gua. Aris melihat bayangan ribuan prajurit kuno berdiri dengan gagah di belakang sosok Maung Agung tersebut. Mereka adalah roh-roh penjaga yang bertugas melindungi rahasia dan kesucian peninggalan Siliwangi. Salah satu roh prajurit mendekat ke arah Aris dengan tangan memegang gagang keris tua yang berukir. Aris secara perlahan menyerahkan peta kuno miliknya sebagai simbol penyerahan diri dan rasa hormat. Peta kuno itu mendadak terbakar secara spontan dengan kobaran api berwarna biru yang tidak terasa panas. Sosok Maung tersebut secara ajaib berubah wujud menjadi seorang pria perkasa yang mengenakan mahkota. Sosok itu adalah manifestasi langsung dari kewibawaan Sang Prabu yang tetap menjaga tanah Pasundan. Beliau berpesan dengan suara lembut namun tegas bahwa sejarah bukan untuk dicari hanya demi ketenaran. Aris dibawa oleh kekuatan gaib ke sebuah aula megah yang berada di dimensi lain yang sangat indah. Aula itu terlihat sangat megah karena terbuat dari emas murni dan kayu jati, pilihan yang sangat tua. Para pengawal kerajaan yang memiliki wujud setengah manusia dan setengah makan berjaga di setiap sudut. Aris melihat berbagai macam pusaka sakral yang selama ini hanya dianggap sebagai mitos belaka oleh dunia. Dia akhirnya menyadari bahwa kerajaan Pajajaran tidak pernah benar-benar runtuh, melainkan hanya berpindah alam. Aris kemudian ditanya oleh Sang Prabu mengenai keadaan dunia manusia yang ditinggalkannya di luar sana. Dia menceritakan dengan jujur tentang hutan-hutan yang mulai gundul dan alam yang mulai banyak dirusak. Sang Prabu nampak sangat sedih dan kecewa mendengar berita tentang kerusakan alam di Tatar Sunda tersebut. Maung-maung penjaga di sekitar aula mulai menggeram, marah mendengar pengkhianatan manusia terhadap alam. Aris merasa sangat bersalah dan bertanggung jawab atas segala kerusakan yang telah terjadi di dunia luar. Dia kemudian dijatuhi hukuman untuk menjadi saksi atas segala keajaiban yang ada di dalam hutan tersebut. Aris harus tinggal di sana selama 1 malam yang secara gaib setara dengan waktu 10 tahun manusia. Dia diberikan air minum dari sebuah cawan perak yang saat menyentuh kerongkongan terasa sangat sejuk. Ingatan Aris tentang hiruk-pikuk dunia luar dan ambisi pribadinya perlahan-lahan mulai memudar dari pikiran. Dia melihat sejarah kejayaan tanah Sunda terpampang jelas dalam relief yang bergerak di dinding aula. Aris belajar banyak tentang nilai kearifan lokal yang selama ini dia abaikan
karena logika akademisnya. Dia melihat bagaimana sosok Maung selalu melindungi rakyat kecil dari berbagai macam mara bahaya gaib. Namun dia juga diperlihatkan tentang bagaimana kemurkaan Maung pada mereka yang datang dengan niat serakah. Aris mulai memahami filosofi kepemimpinan Siliwangi yang sangat mendalam dan penuh kasih sayang. Cahaya fajar di dimensi gaib tersebut mulai muncul dengan warna yang sangat cantik di ufuk timur. Sang Prabu kemudian mendekat dan menyentuh dahi Aris dengan ibu jari beliau yang terasa hangat. Aris merasa jiwanya ditarik dengan sangat kuat melewati sebuah lorong waktu yang sangat panjang. Dia terbangun dengan napas terengah-engah di bawah pohon beringin tempat dia memulai perjalanannya. Matahari sudah terbit dengan terang, namun suasana di dalam hutan kini terasa sangat tenang dan damai. Aris menemukan sebuah bekas luka cakaran baru yang sudah mengering di bagian lengan kanannya. Luka itu secara ajaib membentuk simbol perlindungan kuno yang digunakan oleh kerajaan Pajajaran dahulu. Dia mencoba mencari kamera dan semua peralatan penelitian miliknya, namun semuanya telah hilang tanpa sisa. Hanya tersisa sehelai daun jati kering di dalam genggamannya yang secara fisik berwarna emas murni. Aris berjalan keluar dari rimbunnya hutan dengan langkah kaki yang jauh lebih tenang dan berwibawa. Dia sampai di batas desa dan melihat orang-orang menatapnya dengan raut wajah penuh keheranan. Aris baru menyadari dari penjelasan warga bahwa dia telah menghilang secara misterius selama 1 bulan penuh. Keluarganya bahkan sudah mengadakan doa bersama karena menganggap Aris telah hilang di telan hutan angker. Aris memilih untuk tidak menceritakan detail pertemuan gaibnya dengan sosok sang Prabu kepada siapapun. Dia berubah menjadi pribadi yang sangat rendah hati dan sangat menghormati setiap jengkal alam dan tradisi. Aris membakar semua sisa catatan penelitian lamanya yang dia rasa hanya bersifat eksploitatif terhadap sejarah. Dia kini sering mendengar suara auman makan yang sangat jauh saat malam Jumat Kliwon tiba di desanya. Suara itu baginya bukan lagi sebuah teror yang menakutkan, melainkan sebuah sapaan hangat dari sahabat lama. Aris kini mendedikasikan hidupnya sebagai penjaga hutan sukarela di wilayah pegunungan yang dianggap angker itu. Dia memastikan tidak akan ada lagi orang-orang serakah yang masuk dan merusak kesucian hutan tersebut. Legenda Maung Siliwangi tetap terjaga dengan abadi dalam keheningan rimba yang kini menjadi rumah bagi jiwanya.